Masa dewasa ini ya, apalagi tentang sabar, udah ini banget, udah apa sih bahasanya, udah biasa lah hari-hari sabar. Kalau kenapa saya sebut tantangan, karena itu tantangan buat saya ngebuktiin gitu. Jadi kita sabar aja, sabar buat ngebuktiin itu ke orang-orang yang seperti itu gitu. Kalau aku tuh lebih milih sabar, karena kenapa, kalau misalkan kita ngebalas perlakuan orang itu kayak gitu lagi, malah kayak sama-sama jahat gak sih? Jadi ya udah mending sabar, mending ya udah didiemin. Kalau misalkan orang kayak gitu diperlakuin terus-terusan sabar, pasti lama-lama juga bakalan nyadar sih, kalau misalkan emang nyadar. Kita lihat tadi bener yang katain Hilmi, yang dibilang sama Hilmi, kalau batu sama batu dilawan ya, yang ada malah gak bakal selesai ya. Balik lagi, salah satunya harus ada yang sabar, ngerti, ya gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo guys. Hari ini selamat datang di podcast Suara Kita. Nah, ini podcast kita masih baru nih guys, masih ya baru buat bikin lah intinya. Perdana ya. Ya, perdana. Terus sebenarnya jujur sih grogi dikit. Kenapa yang awalnya kita cuman ngobrol-ngobrol tanpa direkam, tanpa ya ada recording lah. Tapi sekarang kayak direkam gitu, wah mantap sekali. Ya walaupun gak tahu ya siapa yang nonton. Tuh. Cuman ya mungkin selamat datang lah intinya di podcast Suara Kita. Semoga kalian enjoy mendengarkannya dan ya puas lah dengan podcast kita gitu. Oke, mungkin untuk sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Hilmi Gufron dari jurusan KPI semester 5 guys. Mungkin ini ada teman-teman saya, boleh diperkenalkan dulu. Halo, nama aku Khalifah Nabila, sama ya dari KPI. Mungkin bisa lanjut. Halo, aku Deriska Samsuri, sama aku juga dari jurusan komunikasi. Oke guys, tuh kita sebenarnya kelas ini tuh, cuman ya makanya kita buat podcast ini. Dan untuk awal kita bicara mungkin untuk tema kali ini ya, sebenarnya kita yang mencakup Apa nih? apa ya kira-kira ya, mungkin kita kan udah dewasa juga, kita pasti dekat lah dengan kata sabar gitu. Nah, mungkin kisah saya sih dulu kalau mendengar kata sabar itu banyak lah pengalaman sabar kayak gitu, banyak. Mungkin dari teman-teman saya ada pengalaman bisa diceritakan? Banyak sih kalau pengalaman. Apalagi di fase dewasa ini ya, apalagi tentang sabar, udah ini banget, udah apa sih bahasanya, udah biasa lah hari-hari sabar. Iya, gak jauh dari sabar. Kehidupan sehari-hari itu pasti yang gak jauh dari sabar. Oke, sebelum lebih jauh kita minta pendapatnya dulu deh. Dewasa itu deket banget gak sih menurut kalian dengan sabar tuh? Jelas, Kata sabar tuh jelas deket banget. apa yang menurut kalian itu dekat banget gitu dengan sabar? Ya mungkin ya, kalau menurut aku mungkin dulu pas masa kecil kita ya, mungkin sabar tuh mungkin Hira kayak apa sih bahasanya, orang yang kayak orang yang pendiam apa dikit-dikit sabar. Nah ternyata di dewasa ini aku ngerasain nih kalau sabar ini tuh ya bukan buat orang yang pendiam takut gitu. Ternyata ya gimana ya ngejelasin ya, aku bingung. Terlalu ya udah makanan sehari-hari lah, kayak itu tuh cara biar kita tuh kuat gitu. Kayak mungkin menurut saudari dari sebelah kanan saya ini, Dea, gimana? Iya sih sama, karena dewasa tuh fase yang bener-bener ngebutuhin banget sabar. Karena gak gampang ya, kayak kita udah dewasa ngadepin orang-orang yang, maksudnya kayak kita nih udah kuliah kan, maksudnya termasuk udah dewasa, terus ngadepin anak-anak yang gimana sih? Ya, oke. Menurut saya sendiri, kalau sabar itu sebuah tantangan sih. Karena kenapa tantangan? Karena sabar ya kita
misalkan lah contoh diremehkan atau eh, dikucilkan Iya. gitu, entah itu sama temen, entah itu sama ya kebetulan kan saya organisasi selalu kayak diremehkan kayak lu mah so tau, lu mah gini 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 gini. Nah mungkin kalau kenapa saya sebut tantangan karena itu tantangan buat saya ngebuktiin gitu, jadi kita sabar aja, sabar buat ngebuktiin itu ke orang-orang yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kita terlalu sabar ngadepin orang-orang kayak gitu, bikin kita jadi disepelein gak sih? Nah Ya gak sih? itu sih bisa, cuman gimana ya, kalau misalkan udah sampai fase di sepelein sih itu udah parah ya. Cuman karena kalau udah disepelein gitu menurut saya sih mending ya udah gitu, biarin aja gitu, apa opini-opini dari argumen-argumen dari orang lain tuh udah cuekin aja, intinya kita fokus sama apa yang kita tuju dulu gitu. Jadi jangan terlalu terpaku sama sepele-sepele, bodo amat lah gitu. Itu kan omongan orang gitu ya. jadi nggak harus terus ngomong kayak teman-teman nih udah nyepel. Kita lakuin apa yang harusnya kita jalanin buat besok. Mungkin buat aku dari contoh aku kayak gitu ya. Mungkin dari Dea gimana? Apa? Contohnya kayak sabar, menurut kan tadi kan kita udah ngebahas sabar itu kayak macam-macam tuh, tapi kan itu dalam konteks kita sabar dalam menghadapi hinaan orang lain atau orang yang meremehkan kita. Kalau misalkan konteksnya berbeda, sabar itu menurut dia tuh gimana? Contohnya apa ya? Hubungan deh, hubungan. Ya, boleh. Iya, percintaan. Gimana ya? Aku tuh sering banget kayak misalkan disakitin. Contoh kecilnya disakitin ya, entah pakai kata-kata atau apa gitu tuh. Waduh. Biasanya biasanya tuh apa sih kalau cewek ya, kalau misalkan di kayak gituin malah gimana ya, ada yang kayak ngebales perlakuan kayak gitu. Kalau aku tuh lebih milih sabar, karena kenapa, kalau misalkan kita ngebales perlakuan orang itu kayak gitu lagi, malah kayak sama-sama jahat gak sih? Jadi ya udah mending sabar, mending ya udah didiemin. Kalau misalkan orang kayak gitu diperlakuin terus-terusan sabar, pasti lama-lama juga bakalan nyadar sih, kalau misalkan emang nyadar gitu. Kalau misalkan si cowoknya nih tetap kayak wah terus marahin terus, bakal tetap sabar ya nih? Enggak sih, enggak. Tetap sabar. Enggak, maksudnya ya udah. Kayak ngapain terus-terusan sabar sama orang yang salah? Betul. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri ya, konteks sabar yang dari saya itu mungkin kalau saya kebetulan dari organisasi, gitu guys. Maksudnya kayak banyak sih kalau di organisasi sabar itu kayak perihal waktu aja. Kalau di organisasi tuh pasti ngaret mulu. Maksudnya tuh kayak kasihan tuh yang udah on time, mana anggota-anggota yang lain udah on time, kitanya ngaret. Mana ngaretnya mending semenit 2 menit. Jam Indonesia banget. Iya, jam Indonesia banget. Ngaret sejam 2 jam. Capek ya. Tapi ya kita harus ngadepinnya juga dengan kepala dingin gitu. Jangan malah kesulut emosi, karena yang namanya dewasa tuh nggak harus semuanya yang diributin apapun. Iya, benar-benar. Karena kita tuh punya akal sehat, punya logika juga. Toh mungkin mereka ada urusan lain tuh. Jadi gak harus terus dimarah-marahin tuh, apalagi kayak ada anggota yang gak aktif ya sebenarnya kesel sih, cuman kalau misalkan dipikir-pikir apa kita yang salah, itu kan sabar banget ya, kayak kita udah ngerangkul udah gimana, tapi si anggotanya ini kayak ya itulah pokoknya kayak susah banget dikasih taunya tuh. Cuman baik lagi gitu, perspektif per orang per kepala itu ya kadang beda-beda. Kadang ada aja yang langsung di sini lu marah-marah. Kadang ada kayak kenapa ditanya baik-baik, itu kayak oh ternyata kabir gua nih apa ya seperhatian itu loh gitu, nanya-nanya gua gimana, apa gua gak nyaman kah di ruangan lingkup itu gitu. Nah itu apa ya yang saya rasakan lah di organisasi. Rasa sabar tak apa sebenarnya, cuman masih banyak sebenarnya ya, Makanan sehari-hari. sehari-hari banget organisasi itu.
apalagi di dunia perkuliahan kali ini itu kuliah ini saat ini maksudnya kayak salah saat ini gitu banyak banget kita itu dari apalagi dari pertemanan, wah cintaan, semuanya itu banyak lah di dunia perkuliahan. Ya ada fasenya. Ada fasenya. Dewasa terus makin dewasa ya gitu deh. Beda-beda orang-orang juga. Kalian jangan apa ya, kalau misalkan kalian udah ngerasa dewasa lah ya, nyelesain masalah itu ya dengan kepala dingin. Maksudnya kalau misalkan batu sama batu disatuin ya tetap batu, bakal hancur. Makanya kita harus jadi air atau jadi kertas supaya kita bisa nangkep batu itu gitu. Jadi mungkin kalau gitu dalam apalagi ya berarti ya seru-seru sih kita, apalagi perspektif dari kalian kan, sabar-sabar ya, apalagi udah dewasa gini kita bingung lah ngadepin masalah di mana, ngadepin konflik-konflik dari entah itu keluarga, entah itu pertemanan, percintaan, semuanya. Cuman dari kalian nih, kalau misalkan di keluarga sendiri gitu, nah itu gimana tuh? Maksudnya kadang kan ada aja tuh ya, misalkan orang tua ngebandingin nih anaknya, misalnya saya dibandingin sama anak tetangga, oh itu lebih baik. Tetangga banyak apa? Rumput tetangga lebih indah. Atau kayak, wah man, gak bisa gitu mulai emosi tuh. Iya. Kalau kalian gimana gitu? Coba nih yang kedua, mungkin menurut aku ya, pandangan dari orang rumah ke tetangga aku ada tuh anak sekampus juga, cuma beda jurusan ya, menilai, sedangkan aku anaknya yang suka ikut aktivitas, ikut volunteer segala macam. Nah sedangkan tetangga aku orang yang biasanya kupu-kupu, kuliah pulang. Nah aku di situ selalu nih dibanding-bandingin, itu yang di samping aja katanya diem aja tuh di rumah, nggak pernah ikut ini kok kamu kayak kelihatannya sibuk banget. Nah di situ aku ngejelasin ke orang tua ya, kalau ini tuh kesukaan aku gitu, ini hal yang seneng, hal yang aku sukain. Terus jangan beda-bedakan aku sama dia, mungkin beda-beda lah hal yang sukain sama dia apa aku apa gitu. Oke. Ya menurut dia sendiri gimana? Kalau aku di dalam lingkup keluarga aja ya, kayak contohnya kayak aku anak tengah, pasti kayak sabar tuh beneran udah makanan sehari-hari. Kayak anak pertama selalu kayak diagung-agungkan gitu, diprioritasin. Terus anak tengah sebagai aku anak tengah gitu, kayak kamu tuh harus kayak kakak kamu tuh harus ngalah ke adik kamu, kayak gitu contoh kecilnya sih. Ya itu mungkin dari kalian, apalagi kan wanita ya, kita kan laki-laki, apalagi saya ini anak pertama. Anak pertama. Bukan dibandinginnya sama adik lagi gitu, dibandinginnya sama orang lain yang memang harus prestasi. Apalagi kalau orang tuanya nonton TV lah, atau kan lihat orang-orang tuh kadang di TV kayak ada lomba-lomba, entah itu aksi Indosiar tuh kan ada. Nah, terus ada lagi ya dari Hafiz Quran kayak gitu. Masya Allah. Nah itu kadang suka dibandingin, coba aja mana yang kos gitu, atau dalam ininya kayak coba aja kamu tuh kayak gitu. Kata saya tuh gini, cuma maksudnya orang-orang tuh ada porsinya, orang-orang tuh punya kemampuan, punya skillnya masing-masing. Jangan selalu disama-samain sama orang-orang yang emang udah punya bakat dan yang dia emang minatnya ke situ gitu. Kan saya ini minatnya kan ke olahraga, jadi mohon disupport ke situ, bukan malah dibanding-bandingin dengan yang lain gitu. Tuh itu benar-benar wah. Tapi sampai sekarang sih alhamdulillah mungkin nggak pernah dibanding-bandingin lagi, karena udah ngerti, udah pernah. Semakin tahu lah sikap kita gimana. Paham. Mungkin untuk selanjutnya nih, gue pengen tahu aja sih, pernah gak ada di fase sabar kalian nih bener-bener diuji gitu? Pernah. Apa ya? Pas kapan tuh? Pernah tuh kapan tuh? Sekarang di semester 5. Iya. Gimana tuh? Boleh lah kita sharing session aja di sini.
bener-bener diuji ya. Iya. Ya itu kayak kita ngadepin orang-orang di dunia perkuliahan, di hubungan yang bener-bener bikin kita tuh kayak kalau misalkan nih di kuliah banyak banget tugas, terus habis itu nyampe ke rumah apa sih ditambah lagi masalah-masalah rumah. Belum lagi kalau misalkan orang yang yang punya pacar, ditambah masalah-masalah pacar. Bener-bener nguji banget, apalagi di semester 5 sekarang tuh kayak kita tuh tugas tuh banyak banget yang kayak gini loh. Gitu. Jadi ya bikin bener-bener harus ekstra sabar ngadepinnya. Mungkin dari Nabila gimana? Saat-saat ini nih ya, kira-kira apa nih yang benar-benar diuji banget sabarnya nih? Benar-benar diuji, mungkin dari kehidupan sehari-hari aja ya. Kayak aku dari pribadi aku hampir pernah yang namanya hampir mau berhenti kuliah. Karena ada suatu apa ya bahasanya ya. Jadi masalah ini mah cerita-cerita aja ya, sharing-sharing aja. Jadi di mana waktu itu aku di keluarga tuh lagi ada masalah. Kan abang aku ini kan seorang gaming ya, bahasanya gaming. Terus Gamers aku sih. ya hasil kuliah itu dari abang. Nah yang dimana waktu itu abang aku tuh pernah nih kehilangan semua akun, semua bank dia, uangnya tuh hilang. Nah aku sebagai wayahnya bayar UKT, nah aku mau gak mau ya apakah ini aku bakal lanjut kuliah atau enggak. Di situ aku udah mulai panik kan, apalagi ini bentar lagi loh tahapnya, bentar lagi kita mau lulus. Ya gimana caranya ya, mau gak mau kalau semisal udah takdirnya begitu ya udah aku harus sabar. Ya lagi-lagi ya itu tadi, Balik lagi ke sabar. Ya sabar. Betul, apalagi kita udah sedewasa ini ya guys sih. Maksudnya udah apalagi ya udah semester 5 gini, udah di tahap perkuliahan, pasti cobaan-cobaan sabar tuh pasti banyak lah. Sebenarnya makin banyak. iya, sebenarnya sabar sih yang ngedewasain kita tuh. Benar. Bukan karena kita dewasa. Sebenarnya kita tuh nggak bakalan pernah dewasa kalau misalkan kita nggak ngerasain struggle itu. Kadang ada dalam surah Al-Baqarah, kita tuh lupa ayat berapanya, cuman di situ disebutin artinya sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi jangan takut untuk apa ya kalau ngerasa sabar sendiri. Enggak, kalian tuh nggak sendiri itu. Kalian tuh bersama Allah, masih ada Allah yang selalu bersama kalian. Tuh guys. Terus kalau sabar saya pas diuji-ujinya itu pas lagi liburan sih. Kenapa lagi tuh? Liburan. Kalau kita cerita sih Sharing aja ya, ini sharing aja. Bagi-bagi pengalaman. Aduh, ini sabar yang benar-benar sabar banget sih, kayak harus bisa memilih gitu. Pertama, kita tuh pas lagi liburan, adik kita tuh kan mau masuk ke SMA, berarti ya ke SMA atau SMK. Nah, kita tuh di situ sama orang tuh terus ditanyain proses dari pendaftarannya gimana, proses penerimaannya gimana, prosesnya semuanya ditanyain sampai ke biaya-biayanya. Nah di situ bingung kan, kalau misal negeri lebih murah gitu, terus kita juga gak jadi nambah beban. Nah terus langsung ke ternyata negeri itu gak dapet. Di situ tuh kayak waduh, negeri gak dapet nih, coba ke SMK itu kalau sisa di SMK-nya itu kan swasta, tinggal sisa keperawatan kalau nggak salah. Keperawatan kan, nah itu harus cash 10 juta. Iya. 10 juta atau berapa gitu. Emang kesehatan malah. SMK-nya aja ya. Iya, itu maksudnya baru uang masuk tuh, belum bulan-bulannya. Di situ saya harus mikir kayak apa gua harus ngerelain kuliah gua ya buat adik gua. Itu kayak gua juga bisa kerja. Maksudnya mumpung masih semester 4 naik ke 5 berarti ya kayak ya udahlah gitu, mumpung masih sampai tengah, masih juga di tengah, belum sampai ke tahap pengen akhir. Mikir akhirnya dengan ya harus dengan lapang dada lah bilang ke orang tua, "Mah, Pak, kita gak apa-apa gitu nggak kuliah, maksudnya sok buat adik aja uangnya, maksudnya buat dia masuk ke SMK gitu, karena lebih penting itu kan buat dia juga, buat kemajuan dia juga." Akhirnya setelah berselang lama kayak habis ngomong itu berat buat rasanya, kayak ya Allah, Harus ngerelain. harus ngerelain kuliah gua, harus
gue udah lama-lama udah capek, udah pusing pikiran semuanya udah gue laluin, tapi gue udah ngilangin gitu aja, kayak rasanya belum dapat hasil nih dari kuliah tuh, kayak sabar lagi harus gitu mulu. Terus akhirnya pas pengen pulang pas udah selesai liburan tuh bingung di situ tuh mau pulang lagi atau enggak ya, karena kan emang belum ada kejelasan pertama. Terus uang tuh udah masuk nih, uang DP tuh udah masuk ya sekitaran lumayan lah, Setengahnya kali. ya setengahnya. Ada info langsung dari kebetulan dari negerinya yang didaftarinnya itu, katanya itu ada penambahan kota dari si sekolahnya. Jadi alhamdulillah, jadi kita nggak berhenti kuliah, jadi ngelanjut. Jadi kayak wah senang banget itu, ternyata emang harus sabar dulu gitu, kayak wah Allah tuh lagi nguji kita sebenarnya tuh, kayak kalian nih bakal milih apa. Apalagi lu tuh misalkan lu tuh tulang punggung keluarga, lu harus milih apa yang lebih penting buat lu gitu. Ternyata setelah Allah kasih dua-duanya ya. Allah kasih dua-duanya, ternyata ada hal baik setelah kita emang harus Ngelewatin sabar. semuanya harus sabar banget. Alhamdulillah banget gitu. Langsung ya habis itu langsung berangkat aja kuliah lagi tuh, udah sampai sekarang kuliah lagi. Itu benar-benar diuji banget, karena kalau udah nyangkut ekonomi itu paling wah bingung, karena kita tuh harus bisa memilih mana yang lebih penting, mana yang banyak cobaan. yang kalau misalkan kita mentingin diri sendiri mah kayak ya udah gitu, egois aja. Kalau misalkan kita mentingin keluarga, mentingin adik-adik kita, ya mending adik kita dulu aja gitu. Karena prinsipnya seorang kakak itu, adik itu harus lebih baik dari kakaknya gitu. Bener-bener. Bener kan? Itu kayak, nah itu benar-benar diuji lah. Itu mungkin fase dimana saya tuh diuji banget rasa sabar. Nah, itu mungkin di fase dimana kita lagi benar-benar diuji kan, kayak semuanya diuji rasa sabarnya. Nah, kalau dalam ini deh, sekarang kita lebih Makin panas. lebih mulai mencekam nih, Apa nih, makin kejam. makin tegang. Tapi enjoy Enjoy. Mungkin dalam hal baik kan, kalau dia kan udah dalam hubungan. Coba. Kan itu contoh kecil. Iya, coba. Bukan kisah nyata. hubungan apa ya? Ya kan namanya kan kita sharing-sharing aja di sini. Iya, bingung. Hubungan apa ya? Gak usah nyebut nama. Kita tuh lama nongkrong ya, misalnya kayak sering ngobrol tapi nggak tahu tuh Bila punya someone atau enggak. Bila Kita ngobrol-ngobrol santai aja, maksudnya kayak contoh misalkan dalam hubungan gimana ya. iya. Sekarang mah udah gak ada siapa-siapa ya, bingung. Masa sibil gak mungkin. Jadi banyak ketawa. Nggak apa-apa kan, kita ngobrol santai, relax, nggak harus serius. Iya. Ken, dari saya dulu deh. Apa tuh? Kayaknya ini deh. Iya. Enggak, kita mah ya misalkan emang dalam kalau misalkan berbicara soal dalam hubungan mah lebih ke ini aja sih, kita tuh pengennya belajar sama-sama dewasa. Karena kalau dewasa kan emang lika-likunya tuh berat lah, apalagi belum terbiasa kayak harus ya, walaupun terkadang ada ya hal-hal kecil, terus ya itu kita harus sabar. Namanya belajar dewasa, sama-sama belajar dewasa, kita harus sabar terus, sabar. Jangan selalu terpancing amarah gitu. Cuman kadang emang namanya juga manusia ya gitu, nggak bisa luput dari kemarahan atau kesalahan. Kadang juga rasanya pengen diungkapkan aja rasa kesalahannya tuh, biar mereka juga tahu. Terus tapi kalau misalkan kali ini guys kayak mau kayak menjalin hubungan lah gitu, ya harus banyak sabarnya gitu deh. Ya, intinya Apalagi cowok ya. gitu ya, apalagi cowok tuh
harus banyak sabar ya guys. Bener, sumpah. Enggak tuh, cewek juga harus banyak sabar. Iya. Balik lagi ya. Iya itu juga lagi ya. Iya, frekuensi kayak semisal kita lihat tadi bener yang katain Hilmi, yang bilang sama Hilmi, kalau batu sama batu delawan ya, yang ada malah nggak bakal selesai ya. Balik lagi, salah satunya harus ada yang sabar, ngerti, ya gitu sih. Ya makanya ya harus kuat mental juga, harus siap kalau misalkan emang mau menjalin hubungan sama seorang guys gitu. Jadi mungkin ya podcast kita, obrolan kita mungkin dicukupkan aja karena kita udah lumayan lama nih nemenin kalian. Semoga kalian nggak bosen nih dengerin kita podcast ya gak sih? Iya. Apalagi dengan nanti mungkin di podcast episode selanjutnya dengan pemateri-pemateri atau dengan teman-teman saya yang berbeda gitu. Karena di podcast kita ini kita ngobrol jujur aja, refleksikan saja apa yang kita obrolin. Kita ngobrol ngalur kidul aja sebenarnya banget. Iya. Tapi Yang penting dapat maknanya. dapat maknanya gitu. Ya, mungkin terima kasih teman-teman yang sudah ngobrol bareng sama saya ya. Apalagi ngobrol perihal yang emang selalu kita rasain gitu, kita sabar gitu ya di episode pertama gitu kan, perdana kita nih. Perdana banget bahas sahabat. Kita sebelum itu tuh berarti ada jargon dulu guys, kita jargon dulu 1, 2, 3 ya. Podcast suara kita Ngobrol bareng. Karena ini Dikat kan. jangan cut. Ini ada lucunya. Gak karena Kerang-kerang briefing guys. Gak apa-apa. Perdana guys, grogi soalnya kita nih. Aduh. Iya. Jadi itu yang mungkin lagi ya. Gimana tadi? Ngobrol jujur bareng kita. Bersama. Oh iya. Bukan bareng kita ya. Gini-gini ngomong ngobrol jujur, tumbuh bareng. Oke, bisa dimulai ya. Podcast suara kita. Ngobrol jujur. Oke guys, mungkin segitu saja obrolan kali ini di episode pertama. Kurang lebihnya mohon maaf guys, karena tadi dibukanya dengan salam, berarti di akhir harus dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.